Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, nama saya Ibu Rosyati dari Jemaah Masjid Ta'lim Nurul Mubin. Kami ingin bertanya Pak Ustadz, bagaimana cara untuk menyikapi kita supaya ibadah kita khusyuk dan tenang? Karena untuk kekhusyuan kita itu sangat sulit untuk kita melakukannya. Bagaimana caranya Pak Ustadz? Itu saja pertanyaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Asna dari Majelis Nurul Mubin, Sukamandi Pengajaran. Mau bertanya Pak Ustadz, seperti apa orang yang mati syahid Pak Ustadz? Itu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yani dari Masjid Nurul Mubin ingin bertanya Pak Ustadz, apa arti dari mencintai karena Allah? Itu aja pertanyaannya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nur Asia dari pengajian Masjid Nurul Mubin Sukamandi Pengajaran, Bandar Lampung. Saya mau bertanya Pak Ustadz, apa ada tanda-tanda kematian bagi seseorang? Udah itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu yang udah bertanya. Yang pertama Ibu Umi Ros bertanya tentang bagaimana cara ibadah kita itu supaya khusyuk, karena khusyuk itu sulit. Emang sulit khusyuk itu. Itulah hebatnya Imam Syafi'i mengatakan bahwa khusyuk itu enggak diwajibkan. Tapi kalau Imam Syafi'inya wajib. Tapi kalau murid-muridnya Imam Syafi'i, mazhab Syafi'iyah, itu tidak diwajibkan khusyuk. Ya. Jadi bagaimana cara khusyuknya? Cara khusyuknya begini, pernah diajarkan sama Nabi. Dikala kita sholat duhur, tanamkan di hati kita bahwa sholat duhur ini seolah-olah sholat terakhir buat kita. Insya Allah muncul rasa khusyuknya. Tapi kalau untuk khusyuk, benar-benar khusyuk, ingat ke Allah, kita maaf belum bisa, Bu. Lagi anak-anak khusyuk, datang suara yang mengerikan, pakai bubar khusyuk kita. Pokoknya minimal ginilah kata mazhab Syafi'i mah. Dikala kita mulai takbir tuh, takbir itu ingat 3 aja. Qasdu, ta'arud, dan ta'in dalam fikih. Ya itu aja. Insya Allah itu sudah masuk ke dalam kehusyuan. Tuh. Usolli fardad duri arba rakatin mustaqbilal kiblati adan lillahi ta'ala. Allah. Di situ niat kita pasang tuh. Dengan ngomong pakai bahasa Indonesia tadi hatinya. Itu udah setengah dari kehusyuan kita. Yang kedua, pertanyaan Ibu Asna. Orang yang mati syahid itu seperti apa ya? Ya gitu pertanyaannya ya. Mati syahid itu Bu, dambaan kita. Ya, tapi syahid itu kan ada yang syahid dunia, syahid akhirat, ada syahid dunia akhirat. Kalau syahid yang yang orang mati syahid di kita mah nggak ada yang mati syahid dunia akhirat itu. Kenapa? Adanya di zaman Nabi, peperangan membunuh orang-orang kafir, menegakkan agama sabilillah,
begitu mati dalam peperangan gak usah dimandiin, kubur langsung. Itu syahid luar biasa, langsung ke surga lemparnya. Terus yang ketiga, pertanyaan Ibu Yani tentang amalan, apa arti dari mencintai karena Allah. Ini nih, cinta lagi aja. Cinta karena Allah itu begini, Bu. Atulah nyanyi. Cintai aku karena Allah. Artinya gini, mencintai karena Allah itu mencintai setulus hati, menerima kekurangan dan kelebihannya. Dia nggak melihat kekurangannya, tapi melihat kelebihannya. Tuh, ya. Cinta karena Allah itu untuk sekarang rata-rata kalau baru karena Allah tuh. Udah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun beda, bukan karena Allah kadang-kadang. Iya, yang cinta karena Allah mah cintanya semata-mata mengharap ridha Allah, menerima kekurangan. Wah, kekurangan istri saya sebegini, terima kekurangannya, cacu aja itu. Kelebihannya seperti apa? Ya kita lihat kelebihannya lah, jangan kekurangannya aja yang dilihat. Kadang-kadang kita kerasa bahwa kita cinta karena Allah itu suami kita kalau sudah nggak ada, kalau sudah dipanggil Allah, kerasa kebaikannya itu pasti teringat semua, kesalahannya mah hilang, nggak bakal diingat. Bener nggak? Terus pertanyaan nomor 4, Ibu Nur, tentang apakah Anda ada tanda-tanda kematian seseorang itu? Ada. Tandanya kan mulai dari 100 hari, 40, 7 hari, 3 hari, sehari. Itu ada tanda-tandanya. Kalau 100 hari itu tandanya biasanya, Bu, di keterangan Nabi mah itu tanda orang mau mati 100 hari itu waktunya setelah asar. Tanda orang mati itu habis asar ketahuannya. Nih, kalau habis asar nih ya, 100 hari lagi orang mau meninggal dunia, 100 hari lagi orang mau mati, habis asar waktunya, itu dia ngerasain dingin, sedingin-dinginnya, dan dinginnya itu beda dengan dingin malaria. Menggigilnya itu dari ujung kaki sampai ujung rambut, menggigil bener, waktunya habis asar. Makanya kalau nanti habis asar Ibu menggigil, istighfar. Iya, takut itu tanda-tanda ada sama kita. 40 hari ya, 40 hari orang mau meninggal dunia, ada mana yang udah jelas kata Nabi 40 hari itu biasanya tingkahnya aneh-aneh, tingkahnya itu yang nggak biasa dilakuin, yang nggak biasa dikerjain kadang dikerjain. Maaf, yang kadang-kadang nggak pernah main ke rumah kita. Ya, kadang-kadang main ke rumah kita tuh, minta daun sih buat mepes katanya gitu. Barang udah ninggal ketahuan, oh iya kemarin minta daun buat mepes, kalian mau buat ngebungkus kali ya gitu. Makanya kalau yang pagi minta daun buat mepes, hati-hati tuh. Gitu ya. Yo, selanjutnya yang selanjutnya yang mau bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Sanafiah dari Majelis Taklim Nurul Mubin. Tanya Ustadz yuk. Pak Ustadz mau tanya, amalan apakah yang paling disukai Allah? Itu saja Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Ratna dari Majelis Taklim Nurul Mubin. Izin bertanya Pak Ustadz, orang yang mati
bunuh diri itu apakah boleh disolatkan? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Tita Solihat dari pengajian Majelis Taklim Nurul Mubin Pengajaran. Izin bertanya Pak Ustadz, syakaratil maut kan sudah ada tercantum dalam Al-Quran, syakaratil maut hak ya Pak Ustadz. Apakah orang yang dikatakan Pak Ustadz tadi yang sedang berjoget-joget itu merasakan sakaratil maut apa tidak itu Pak Ustadz? Hanya itu pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Sanapiyah tadi bertanya tentang apa tadi? Amalan apa yang dicintai sama Allah? Sebetulnya bagus ya pertanyaannya. Sebab pertanyaan itu yang pernah diajukan oleh sahabat Nabi. Ayul a'malu ahabbu ilallah, katanya. Ya Rasul, amalan apa yang paling dicintai sama Allah? Jadi jawabannya sesuai dengan jawaban Nabi. Apa kata Nabi? As-sholatu ala waktiha. Sholat tepat pada waktunya. Itu amalan yang luar biasa. Artinya sholat, amalan yang paling dicintai oleh Allah, tepat waktu, apa-apanya tepat waktu. Iya, apa-apanya tepat waktu, terutama urusan sholat. As-sholatu ala waktiha, sholatlah tepat pada waktunya. Yang kedua, birrul walidain. Ini nih, mana birrul walidain? Bakti sama kedua orang tua. Itu amalan yang luar biasa, yang sangat dicintai oleh Allah. Ya, orang tua, mertua itu orang tua itu, awas hati-hati. Itu amalan yang dicintai Allah. Yang ketiga, amalan yang paling dicintai oleh Allah, jihad fisabilillah. Mana jihad fisabilillah? Sungguh-sungguh untuk menjalankan taat ke Allah. Seperti apa contohnya? Ini kita lagi jihad di jalan Allah. Ini ibu lagi jihad ini. Kenapa jihad? Ini jihad kita sungguh-sungguh melaksanakan takwa di hadapan Allah. Ini amalan yang paling dicintai oleh Allah. Ini nih hari ini nih kita nih. Alhamdulillah. Dah ya, jelas ya. Terus pertanyaan dari Ibu Ratna tentang orang yang matinya bunuh diri tuh boleh nggak disolatin? Iya, boleh nggak disolatin yang matinya bunuh diri itu ya? Boleh. Boleh. Orang bahasa ulama itu walau qatalan nafsihi, walaupun matinya bunuh diri, tetap laksanakan fardu kifayahnya. Tapi kan dia kufur Pak Ustadz. Kufurnya bukan kufur akidah, cuman kufur nikmat. Emang orang yang mati bunuh diri itu kufur, tapi kufurnya bukan kufur akidah, tapi kufur nikmat. Mana kufur nikmat? Sekarang maaf Bu, kita dikasih umur panjang nih, bisa begini nih, nikmat nggak ini? Dia nggak mau, malah potong kompas, pengen buru-buru mati. Katanya bahasanya udah mati mas selesai masalah. Kata siapa? Kita dikejar-kejar kolektor nih hari ini. Mati aja lah biar nggak dikejar-kejar kolektor. Iya, kolektor di dunia nggak ngejar-ngejar, tapi kolektor akhirat. Siapa itu? Munkar Nakir tuh kolektor akhirat itu. Kegabah. Tapi tetap ya, artinya boleh disolatin. Ya, gitu ya. Terus pertanyaan selanjutnya Ibu Tita tentang orang mati itu kan pasti ngalamin sakaratul maut tuh. Sedangkan sakaratul maut itu hakun. Hak di dalam talqin ada bahasa sakaratul maut itu hak. Benar adanya. Nah, terus orang yang lagi nyanyi-nyanyi mati. Apa ada sakaratul mautnya tah? Atau ada. Kapan waktu sakaratul mautnya? Waktu dia jatuh itu kan begitu kita lagi nyanyi nih, jatuh itu ngalamin sakaratul maut tuh, nggak ngelihat, belum apa namanya lagi ngalamin sakaratul maut tuh sebetulnya. Nggak kelihatan, nggak ngelihat. Nah pas lagi dalam keadaan jatuh kan nggak langsung klak ninggal kan, ada kejang-kejang dulu biasanya. Ya ada kan, kadang
ada pemberontakan di dirinya, itu sakaratul maut. Setiap orang itu pasti mengalami sakaratul maut di kala meninggal dunia. Udah, itu saja. Nah, jadi ibu-ibu, pengajian kita pada hari ini kesimpulannya bahwa yang namanya pesan tadi malaikat Jibril itu pesan buat kita. Kita jangan terlena dengan kehidupan kita. Jangan terlena dengan kebahagiaan kita. Jangan tertipu dengan keadaan dunia. Kenapa? Kita bakalan mati. Terus mencintai sesuatu jangan terlalu berlebih, karena mencintai sesuatu berlebih itu tidak baik. Kenapa? Karena yang kita cintai, kita sukai pasti akan berpisah dari kita. Kemudian ketiga, pesan malaikat Jibril adalah beramal, pasti ada balasannya. Artinya apa? Kebaikan-kebaikan kita pasti ada balasannya dari Allah, kejelekan kita, kejahatan kita pun ada balasannya dari Allah. Artinya apa? Perbanyak kebaikan, perbanyak amal-amal soleh, karena semua itu akan menjadi bekal buat kita. Itu saja kesimpulan pengajian hari ini. Mudah-mudahan ada nilai manfaat buat kita dan akan membawa keberkahan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.